Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kalau kita melihat riwayat hadis tentang rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan rambut Nabi kita itu adalah panjang, tapi tidak panjang sampai ke pinggang. Tetapi dalam riwayat itu ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan rambut Nabi itu sampai ke kena bahu. Rambutnya Nabi sampai kena bahu. Sebagian riwayat yang lain adalah panjangnya sampai ke bawah telinga. Artinya tidak melebihi dari bahu lah. Rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak lurus, jar orang Banjar, tidak lurus kajung begitu, enggak. Tidak juga keriting keribok, tetapi Nabi itu rambutnya agak sedikit bergelombang. Agak sedikit bergelombang, dan Nabi menyisir rambutnya itu ada terbelah dua rambut Nabi. Di antara rambut Nabi itu ada keluar minyak yang sangat harum sekali. Nah, kalau kita kan keluar juga minyak di rambut kita, tapi itu minyak ketombe. Ya, ketombe. Tapi kalau Nabi minyak harum yang sangat luar biasa harumnya. Dan Nabi itu pernah bergundul. Dalam riwayat Nabi bergundul pada saat haji wada. Haji terakhir disebut wada, haji terakhir, karena setelah itu Nabi kita tidak lama, kurang lebih 3 bulan berikutnya Nabi kita meninggal dunia, sehingga disebut namanya haji wada, haji perpisahan. Di saat tahallul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bergundul, dan disitulah jumlah rambut Nabi yang jumlahnya ribuan itu dibagikan kepada sahabat-sahabat yang hadir di waktu itu. Banyaklah sahabat mendapatkan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang ini rambut Nabi itu ada. Rambut Nabi itu ada. Ya, ada yang asli, ada juga mungkin yang kurang asli. Kita tidak tahu yang mana yang asli. Cuman saya waktu berangkat ke Turki 2 bulan yang lalu kurang lebih, umrah plus Turki, itu di sana ada, saya melihat rambut Nabi sangat kecil, ya, ada rambut Nabi, ada jenggot Nabi, dan itu dipastikan asli karena itu adalah museum yang dijamin keasliannya. Ada pedang Nabi dan lain sebagainya. Nah, tapi adapun yang di tempat lain, wallahu alam, apakah itu rambut Nabi yang asli atau tidak, wallahu alam. Ada di salah satu daerah, saya tidak sebutkan daerahnya, mungkin yang pernah tahu ya begitulah. Nah, ada salah satu daerah ini tersebutlah di situ ada pesantren. Ulamanya ulama besar, ulamanya sangat baik, ulama karismatik dan sangatlah alim sekali. Kemudian mungkin beliau ada kenalan dari luar negeri, saya tidak sebutkan negaranya. Beliau ada kenalan dari salah seorang yang di luar dari Indonesia, yang mana orang itu katanya mempunyai rambut Nabi. Maka dibawalah rambut itu dari daerah luar negeri tadi ke Indonesia. Saya tidak sebutkan daerahnya,
dibawa ke daerah beliau. Waktu rambut Nabi itu katanya dibawa ke daerah tersebut, subhanallah, gemparlah daerah tersebut karena kedatangan rambut Nabi. Kemudian ditaruhlah rambut itu di pesantren beliau dalam beberapa waktu, beberapa hari. Di situ disiarkan, disebarkan, diinfokan, diiklankan bahwa siapa yang ingin melihat rambut Nabi maka dipersilakan untuk datang ke pesantren beliau. Dan akhirnya banyaklah orang yang datang, kemudian membawa air. Rambut tadi tidak dibongkar, cuman dibungkus secara secara yang baik. Nah, kemudian itu entah tempatnya atau apa direndamkan ke dalam air tadi, ke dalam air-air yang orang yang bawa air, kemudian dibagikan dan memberikan hadiah ke pesantren tersebut. Sangat heboh waktu itu. Kemudian ada para habaib di daerah tersebut agak mencurigakan rambut Nabi ini, apakah benar itu rambut Nabi atau tidak. Maka akhirnya beberapa para habaib yang gagah berani, mereka datang ke pesantren itu meminta izin kepada kiainya. Kiainya orang baik, sangat baik kiainya. Kemudian meminta izin untuk membongkar rambut Nabi itu dan ingin memastikan apakah itu asli atau tidak. Karena sangat bergejolak waktu itu, maka akhirnya dengan berat hati sang kiai pun mengizinkan untuk membuka rambut tadi. Dibukalah rambut tadi, kemudian ketika dibuka rambut tadi, lalu rambut tadi dibakar. Ketika dibakar, ternyata rambut itu terbakar. Ketika boleh terbakar, langsung dimatikan. Lalu para habaib di situ mengatakan, ini rambut Nabi tidak asli, kata mereka. Kenapa? Karena kalau rambut Nabi tidak mungkin bisa terbakar api. Jangankan api biasa, api neraka saja tidak bisa membakar Nabi, apalagi cuma api dunia. Nah, akhirnya daripada timbul kehebohan demi kehebohan, maka rambut itu pun akhirnya dikembalikan oleh sang kiai di pesantren itu ke negara yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, dikembalikan, kemudian tidak ada lagi pemberitahuan tentang rambut Nabi tadi. Tapi rambut Nabi yang asli itu ada. Rambut yang asli itu ada. Kalau yang seperti saya katakan bisa dijamin 100% keasliannya adalah yang di Museum Topaki yang ada di Turki. Alhamdulillah saya pernah ke sana dan bisa melihat rambut Nabi. Mengharap kalau bisa melihat rambut Nabi, mudah-mudahan juga bisa bertemu dengan pemilik rambut itu. Bagi para bapak jamaah mungkin tidak bisa melihat secara langsung, bukalah di YouTube rambut Nabi begitu, maka banyak sekali video-video para ulama, para habaib yang mereka memiliki rambut Nabi, memperlihatkan rambut itu di video tersebut. Nah, berharap mudah-mudahan ketika bisa melihat rambut Nabi itu, walaupun lewat video, walaupun lewat YouTube, kita berharap mudah-mudahan bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan tidur, apalagi dalam keadaan jaga, baik di dunia ini, terlebih-lebih di alam kubur dan di alam akhirat. Karena siapa yang bisa bertemu dengan Nabi di dunia ini, baik dalam keadaan tidur, apalagi dalam keadaan jaga, maka insya Allah kalau dia mati dalam keadaan beriman, maka insya Allah dipastikan orang itu akan masuk surga. Dipastikan orang itu akan masuk surga. Mudah-mudahan semuanya bisa bertemu dengan Nabi. Amin ya rabbal alamin. Walaupun hanya di dalam mimpi.
Baik, kita lanjutkan. Nah, seperti yang kita katakan tadi bahwa Nabi itu rambutnya panjang dan Nabi pernah bergundul. Yaitu yang paling masyhur adalah pada saat tahallul di haji wada. Dan para ulama kita mengatakan sebenarnya tidak ada masalah kalau seandainya orang itu mempunyai rambut yang panjang, laki-laki nih ya. Bahkan kalau niatnya ingin mencontoh rambutnya Nabi, ya insya Allah dengan mencontoh tadi dia dapat pahala. Kalau di Balikpapan ini kan kita jarang ngelihat ulama, para ustadz umpama ya, yang mereka mempunyai rambut panjang. Kalau di Jawa itu banyak kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang punya rambut panjang. Saya waktu sekolah di Ampel tahun 97-98, sekolah di Ampel sana, itu banyak sekali teman-teman saya yang hafal Quran yang rambutnya panjang. Jadi kalau dia khataman Quran di Masjid Ampel begitu dia gerai rambutnya. Orang yang lihat, gondrong tapi hafal Quran katanya. Saya punya teman banyak begitu yang rambutnya gondrong tapi hafal Quran waktu saya sekolah di Jawa. Ya ala kulli hal, kalau ada orang yang rambut panjang dengan niat ingin mencontoh rambutnya Nabi, ya ala kulli hal, innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya. Tapi kalau kita di Balikpapan khususnya ini ya, kalau ada seorang ulama atau ustadz rambutnya panjang begitu, ya ibarat kata apa kata dunia lah. Apa kata dunia. Dan saya rasa ada nggak ya ustadz di Balikpapan yang rambutnya panjang ya? Ada nggak kira-kira? Ya kalau ada ya tergantung niatnya. Kalau niatnya ingin ngikutin Nabi, ala kulli hal. Cuman orang zaman sekarang ini kalau ada rambut panjang begitu, kesannya itu gimana begitu? Kesannya itu gimana begitu di pandangan orang umum? Ya tapi kembali ke awal, kalau memang dia niatnya mencontoh Nabi, boleh-boleh saja. Dan sebenarnya kata ulama, kalau rambut panjang kita sudah bahas ya, sekarang yang gundul, karena Nabi tadi sudah pernah gundul. Dan para ulama mengatakan sebenarnya gundul habis, dicukur, dikerik habis, itu sebenarnya tidak disunahkan bergundul kecuali dalam 4 keadaan, 4 hal, 4 situasi kita disunahkan untuk bergundul. Selain daripada 4 situasi ini kita tidak disunahkan bergundul. Ya. Nah, yang pertama, ketika anak itu diakikahkan. Akikah itu motong kambing 2 ekor di hari ke-7 sambil memotong rambutnya, menggundul rambutnya, sunahnya digundul. Kalau tidak bisa hari ke-7 memotong kambing akikah tadi, menggundul anaknya, maka memotong kambing tadi itu adalah di hari yang ke-14 setelah anak itu dilahirkan. Jadi 7 kali 2. Kalau dia tidak bisa juga menggundul anaknya, motong kambing tadi ya maksudnya, ya sekaligus motong rambut, di hari ke-7, hari yang ke-14, maka adalah 7 kali 3 di hari ke-21. Di hari ke-21. Kalau seandainya juga tidak bisa di hari ke-21 memotong kambing akikah tadi, maka adalah disunahkan untuk memotong kambing akikah tadi sebelum anak itu balik. Sebelum anak itu balik ya. Adat kita mungkin ada yang hari ke-40, mungkin sebagian. Nah, jadi kalau tidak bisa hari 7 setelah dilahirkan atau hari yang ke-14 dari lahirnya anak atau hari yang ke-21 dari lahirnya anak, maka disunahkan bagi orang tuanya untuk memotong kambing akikah tadi sebelum anak itu balik.
Dan kalau anak itu juga, orang tua itu juga belum mengakikahkan anaknya di hari sebelum anak itu balik, sampai anak itu balik, maka jikalau anak itu balik dan dia mempunyai kelebihan rezeki, dianjurkan bagi dia untuk mengakikahkan dirinya sendiri. Bapak-bapak di sini, kalau ada yang belum akikah, maka berakikahlah. Akikah itu cuma sekali seumur hidup, nggak lama, sekali seumur hidup. Ya, lain kurban. Kalau kurban setiap tahun, tapi akikah adalah sekali seumur hidup. Kalau seandainya ada seseorang itu lahir di dunia ini, kemudian tidak pernah diakikahkan sampai dia mati, maka anak itu marhunah, tergadai. Tergadai. Bagaimana maksudnya tergadai? Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa yang dimaksud tergadai itu adalah anak itu tidak bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya di akhirat. Ini menurut pendapatnya Imam Ahmad. Jadi sayanglah kalau kita punya anak, mungkin dia anak yang baik, dia hafal Quran dan sebagainya, yang ini anak menjadi investasi kita di akhirat. Lalu ketika dia datang di akhirat nanti untuk memberikan syafaat buat kita agar bisa masuk surga bersamanya, tapi karena di dunia belum diakikahkan, maka tidak bisa memberikan syafaat. Nah, ini menurut pendapatnya Imam Ahmad. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita yang belum berakikah ini, maka berakikahlah kita. Potong kambing, dan waktunya kapanpun juga boleh. Sekarang lebih praktis lagi karena banyak cateringan yang menyediakan kambing akikah. Mudah dipaham kira-kira ya. Nah, itu menggundur rambut yang pertama, yaitu pada saat anak itu dilahirkan. Dan ini gundul sunnah bagi laki-laki ataupun perempuan. Walaupun anak itu perempuan, maka ketika akikah disunahkan untuk menggundul rambut anak tersebut. Orang Bahari mengatakan salah satu manfaat daripada menggundul rambut anak bayi itu adalah untuk menghilangkan penyakit yang ada di tubuhnya. Penyakit yang ada di tubuhnya. Nah, tapi kalau filosofi di balik menggundul rambut tadi adalah untuk menjadikan anak itu dermawan. Filosofinya pertama maksudnya untuk menjadikan anak itu tawadhu, karena rambut itu adalah simbol mahkota. Nah, karena mahkota itu kan ada di kepala. Jadi rambut itu diibaratkan mahkota. Jadi digundullah rambut itu supaya menghilangkan mahkota. Kenapa? Karena biasanya kalau orang pakai mahkota itu menunjukkan dia raja atau ratu, dan di situ orang yang pakai mahkota ada sedikit keangkuhan. Nah, para ulama mengatakan menggundur rambut tadi filosofinya supaya anak ini jangan sombong kalau dia nanti hidup di dunia ini, jangan ada rasa sombong. Itu sebagian ulama berfilosofi demikian. Kemudian adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kalau menggundur rambut, maka rambutnya itu ditimbang dengan emas. Berapa beratnya rambut itu, maka nanti digramkan dengan emas, lalu dihargain dengan harga emas. Kalau ibarat kata rambut itu umpama harga beratnya 3 gram umpama ya, 3 gram emas sekarang umpama berapa? 700 ya, 7 kali 3 berarti 2.100.000. 2.100.000 itu uangnya dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, orang miskin dan sebagainya. Kenapa? Nah, dengan seperti itu kita telah mengajarkan kepada anak ini, menanamkan sugesti di hatinya anak ini. Kalau bahasa kitanya, nak, kamu nanti kalau hidup di dunia ini,
kau besar dan kau tumbuh di sini di dunia ini, maka jadilah orang yang dermawan. Jadilah orang yang dermawan, jangan menjadi orang yang pelit. Nah, itu hikmah daripada menggundur rambut. Bahkan di kalangan orang Arab ya, bukan hanya menggundur rambut di waktu akikah, tetapi juga bagi laki-laki itu khitan. Mengkhitan anaknya di hari ke-7. Dan ada kemarin saya naik mobil saya pribadi maksudnya. Kemudian saya buka radio. Di situ entah di mana, radio mana di Balikpapan. Ada wawancara antara pembawa acara dengan dokter. Nah, dokter ini mengatakan bahwa katanya berkhitan yang paling baik itu adalah ketika anak itu masih kecil, masih bayi. Ya, jadi anak itu kalau dia masih bayi itu paling baik untuk berkhitan. Paling baik dia dikhitan di waktu dia masih bayi. Nah, oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhitankan cucu beliau Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain di hari ke-7. Mengakikahkan, memotong rambutnya, memotong kambing 2 ekor, lalu juga berkhitan. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi ini disepakati oleh para dokter zaman sekarang, bahwa paling baiknya anak itu berkhitan adalah ketika anak itu masih bayi. Masih bayi. Karena urat-urat sarafnya itu gimana gitu. Pokoknya adalah manfaatnya sangat banyak sekali. Ketimbang anak itu yang sudah kelas SD 5, 6, apalagi sudah SMP baru berkhitan. Ya, apalagi sudah dewasa atau anak menikah hanya berkhitan. Bah, para banar nanti dokternya terkajut. Ya, terkajut itu. Nah, jadi yang paling baik ketika anak itu masih bayi berkhitan tadi. Baiklah ya. Itu yang pertama. Seseorang itu disunahkan bergundul pada saat akikah. Kemudian yang kedua, bergundul itu disunahkan adalah pada saat tahallul. Pada saat kita tahallul, yang berangkat umrah, ayo yang mau bareng dengan saya umrah 26 juta paling murah 9 hari. Itu kalau kita habis tahallul, habis umrah, tawaf sa'i, maka kita tahallul. Bagi laki-laki itu paling afdal adalah bergundul. Digundul. Tapi jangan langsung digundul ya, potong dulu rambut. Karena kalau langsung digundul datang ke tukang cukur, kemudian digundul, ini kita belum tahallul lagi, nanti dikasih sabun kepala kita. Kan nggak boleh waktu kita pakai ihram, itu belum boleh pakai yang harum-harum termasuk sabun. Nah, jadi kalau kita mau bergundul, kita potong dulu beberapa helai kita punya rambut, baru kita datang ke tukang cukur. Hati-hati, jangan sembarangan, tanya dulu berapa harganya. Karena standarnya itu di sana itu 10 real. 10 real bergundul. Ada yang nggak ngerti, ya dikasih berapa? 100 real katanya. Kaget dia 100 real. Kenapa 100 real katanya? Karena diurut-urut katanya. Dipijit-pijit. Apalagi 100 real kali berapa itu? Kali 4.000 berapa? 400.000, hampir 500.000. La ilaha illallah. Tapi kan kalau cuma 10 real itu kan cuma 40.000 lah, kurang lebih seperti duit kita. Nah, jadi hati-hati juga, jangan sembarangan, tanya dulu. Standarnya itu 10 real, ya paling mahal itu ya 15 real. Nah, 15 real. Nah, itu gundul sunnah. Sebagaimana yang kita ceritakan tadi, Nabi bertahallul di haji wada tadi. Bagi laki-laki, tapi bagi perempuan tidak disunahkan bergundul, cukup dicukur rambutnya saja. Baiklah, itu yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, bergundul itu disunahkan lagi adalah pada saat masuk Islam. Kalau ada orang masuk Islam, maka disunahkan untuk bergundul. Tapi terus terang pribadi,
berapa kali saya memasukkan orang Islam, saya tidak menyarankan, bukan tidak menyarankan ya, tidak menyuruh orang yang masuk Islam ini bergundul. Karena khawatir nanti pas disuruh bergundul, pas dia nggak mau, akhirnya nggak jadi masuk Islam. Karena kan ada juga orang yang suka dengan rambut. Nah, jadi saya tidak pernah menyuruh orang ini untuk bergundul. Tapi kalau memang dia berinisiatif untuk bergundul, memang dianjurkan setelah masuk Islam itu disunahkan untuk bergundul. Bahkan ada yang mengatakan laki-laki bergundul, perempuan juga bergundul. Nah, tapi hemat saya, jangankan perempuan yang masuk Islam, yang laki-laki saja masuk Islam saya tidak menyuruh bergundul. Bukan tidak mau nyuruh ya, artinya khawatir gara-gara gundul nanti jadi masalah, akhirnya nggak mau masuk Islam. Ya karena tadi ada juga orang yang suka dengan memelihara rambut tadi. Tapi ala kulli hal, yang ketiga kata ulama disunahkan bergundul itu adalah pada saat masuk Islam. Kemudian yang terakhir, yang keempat, disunahkan bergundul itu adalah ketika rambut itu tidak bisa lagi dibersihkan. Artinya terlalu banyak ketombe, ya, terlalu banyak kutu, bekutuan umpama, tidak bisa lagi dibersihkan. Maka kondisi yang seperti ini kata ulama disunahkan dia menggundur rambutnya. Menggundur rambutnya, bahkan ini boleh bagi perempuan. Saya punya santri itu di pondok kami di Amburawang. Saya tidak tahu sih, tidak pernah ngelihat, cuman saya dikabarin sama santri yang lain, katanya Abuya itu si fulanah dia begundul. Kata saya, kenapa digundul? Jawab, karena katanya terlalu banyak kutunya. Kutunya terlalu banyak, maka akhirnya dia minta digundul. Bukan digundul habis ya, tapi dipotong pendek. Karena terlalu banyak kutuannya tadi. Baik. Nah, jadi kalau kondisi rambut yang tidak bisa lagi disembuhkan karena kutuan atau karena ketombean yang parah sekali, maka kata ulama saat itu disunahkan bagi dia bergundul. Nah, inilah 4 hal, 4 kondisi seseorang itu boleh bergundul. Bahkan bukan hanya boleh, tapi disunahkan bergundul. Yang tadi pertama adalah ketika akikah, yang kedua pada saat tahallul, yang ketiga pada saat masuk Islam, dan yang keempat adalah pada saat rambutnya terlalu banyak penyakitnya, ketombean atau kutu. Nah, saya pribadi sekarang itu suka gundul. Saya ini suka gundul. Ya, sebulan tuh berapa kali gundul begitu. Bahkan kalau saya rajin, terkadang seminggu sekali saya bergundul. Kenapa? Karena sering pakai kopiah, pakai bolang. Karena kalau rambut panjang itu rasanya nanti tekuhup. Dan terus terang saya pakai kopiah, tidak pakai kopiah yang kayak Guru Leong ini, apalagi kopiah nasional. Saya pakai kopiah yang ringkas saja, yang bolong-bolong. Supaya apa? Supaya kada tekuhup. Karena kalau seandainya berambut, kemudian berkopiah padat, kemudian berbolang, berjam-jam pakai bolang tadi, rasanya gerah kepala itu. Nah, makanya biasanya saya sering menggundur rambut. Dan juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali, beliau suka bergundul. Disebutkan dalam riwayat hadis itu, Sayyidina Ali suka bergundul. Nah, cuman tadi kata ulama ya tadi, bergundul itu tidak sunnah kecuali 4 hal yang kita sebutkan tadi. Sisanya hukumnya cuman mubah saja. Kemudian ada yang bertanya? Udah deh, kita lanjutkan sedikit. Ada yang bertanya? Enggak ada. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Disebutkan di dalam kitab Bushrul Karim, syarah daripada kitab Muqaddimah Hadramiyah, bahwa siapa yang bergundul selama 40 kali di setiap hari Rabu,
Jadi setiap hari Rabu gundul selama 40 kali, berarti 40 minggu. Setiap hari Rabu bergundul selama 40 kali, berarti 40 minggu ya. Maka insya Allah orang yang bergundul ini akan menjadi orang yang alim. Ya tentunya belajar juga. Bergundul aja tapi nggak belajar sebenarnya juga bohong. Nah jadi selama setiap hari Rabu selama 40 kali, jadi 40 minggu bergundul setiap hari Rabu. Gundul habis. Nah, siapa yang melakukan itu insya Allah dia akan menjadi orang alim. Cuman di dalam kitab itu disebutkan bahwa ini nggak ada dalilnya. Cari dalilnya nggak ada. Cuman yang melakukan ini mujarab. Kalau dari hadisnya nggak ada, karena memang tadi para ulama mengatakan gundul itu tidak disunahkan kecuali pada 4 hal tadi. Cuman ada yang mengatakan, ini pendapat saja ya, siapa yang mengamalkan 40 hari setiap hari Rabu, 40 hari, 40 kali bergundul di hari Rabu, maka insya Allah dia jadi orang alim. Nah itu banyak sekali di Hadramaut santri-santri kita ulama yang bergundul itu. Bergundul setiap hari Rabu. Makanya kalau kita lihat di sana banyak bergundul, biasanya mereka ingin mengamalkan yang 40 kali itu bergundul. Santri saya juga di Amburawang ada beberapa orang yang suka bergundul. Tapi kalau seandainya tiba-tiba bergundul, ya sebelumnya nggak pernah bergundul, tiba-tiba bergundul, ini antara dua, karena ingin mengamalkan itu atau karena kena sanksi. Kalau kena sanksi berat bisa gundul, ya digundul. Sanksi berat itu digundul. Malahan santri itu terkadang lebih memilih, katanya saya lebih baik denda daripada digundul. Itu santri. Ya ala kulli hal seperti itu ya. Nah, itu permasalahan yang ada di kepala kita tadi, yaitu memanjangkan rambut dan masalah bergundul. Baik, tinggal beberapa menit lagi masuk waktu Isya. Saya rasa cukup sekian dulu. Insyaallah hari Rabu saya akan berangkat ya. Kembali insyaallah nanti hari Kamis atau hari apa tidak tahu ya. Mungkin perkiraan kembali tanggal 12. Kiranya cukup sekian dulu. Semoga ada manfaatnya. Saya minta izin langsung jalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.